Teman-teman tahu beduk viral yang warna hijau ini nggak? Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih nih sudah klik video aku. Jadi di sore hari ini banyak nih teman-teman yang nge-tag aku dan penasaran sebenarnya apa sih kak yang terjadi sama beduk hijau yang viral ini. Jujur aku nyari informasi ini di internet segala macam dan segala platform-platform juga aku jujur informasi beduk hijau ini nih tidak jelas dan memang tidak ada di internet ya teman-teman. Sampai akhirnya aku bingung dan aku berkunjung nih di VT-nya si Hans. Dan si Hans ini menceritakan nih kronologi tentang beduk warna hijau ini. Tetapi menurut aku kronologi si Hans ini agak membingungkan dan membagongkan teman-teman ngalor ngidur Tanjung Kimpul. Karena tidak ada titik koma segala macam. Jadinya orang juga masih bingung kalau baca penjelasan si Hans ini. Jadi di VT aku kali ini aku akan menjelaskan sedetail mungkin dan aku kemas salah rapi sehingga kalian bisa mendengarkannya dan memahaminya ya teman-teman. Oh ya, untuk si Hans, aku izin stitch ya Hans video kamu karena aku mau jelasin kronologinya ke teman-teman aku gitu ya. Dan buat teman-teman gue nih, gue udah susah-susah memahami ini si Hans ini, lo orang minimal like geng, gak cuma ditonton baik. Oke teman-teman, daripada kita nunggu lama lagi, mending aja kita langsung aja ke kronologinya. Oke. Jadi sebelum aku masuk lebih dalam ke dalam ceritanya, aku mau jelasin sedikit nih, apa sih itu beduk? Beduk merupakan alat musik tabuh yang berfungsi sebagai alat komunikasi tradisional. Beduk sendiri terbuat dari kayu besar atau pohon yang berukuran lebih dari 1 meter dan memiliki suara yang berat teman-teman. Umumnya beduk ini sering ditaruh di masjid nih teman-teman. Dan biasanya si beduk ini digunakan sebelum azan teman-teman. Misalnya di iklan Marjan tuh kan ada suara azan tuh kan, baru azan. Sama si beduk ini berfungsi untuk membangunkan orang sahur kayak sahur duduk gitu loh. Kalau sahur itu digebuk ini karena suaranya itu yang berat sehingga bisa membangunkan orang untuk sahur begitu. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan aku tentang si beduk ini biar teman-teman gak bingung juga ya teman-teman. Jadi di sebuah desa ada nih sebuah masjid yang memiliki beduk berwarna hijau. Kita sebut aja desanya ini desanya si Hans ya teman-teman, karena aku juga kurang tahu desanya si Hans ini ada di mana dan berlokasi dan provinsi di mana aku juga kurang tahu. Jadi singkat cerita pada bulan puasa si Hans ini sedang nongkrong di salah satu sauna yang ada di dekat rumahnya. Karena kalau bulan puasa di desa itu sudah biasa loh guys, misalnya pulang malam, nongkrong sampai malam. Pokoknya apapun, jam berapapun mereka pulang itu udah biasa, orang tuanya juga nggak cemas deh gitu loh. Oke, singkat cerita si Hans ini nongkrong lah bersama teman-temannya, nongkrong hingga waktu pun menunjukkan waktu sahur. Jadi ketika sudah memasuki waktu sahur itu si Hans dan temannya Hans ini berpikir nih untuk membangunkan orang sahur. Wah cok, daripada balik mending kita bangunin orang sahur aja yuk. Mantep loh, kita sambil jalan-jalan juga kan mantep bro. Oh iya Hans, boleh juga nih kita bangunin orang sahur. Tapi pakai apa Hans? Orang kita masa mau pakai panci segala macam, malas aku mau bawa-bawaan tuh kenangan marah mamaku aku. Lah, ngapain coba pakai panci? Gila loh. Mending kita ngambil beduk yang di masjid itu loh, kan lagi udah nganggur tuh beduknya. Mending kita ambil, abis itu kita tabuh-tabuhin, kan gede tuh suaranya. Gimana? Mau nggak? Wih, boleh juga tuh Hans. Gas lah. Ayo kita ke masjid tuh ambil beduknya, kita jalan-jalan, abis itu debuk-debuk beduknya biar orang-orang pada denger, kan kuat banget memang suaranya. Oke, gas masjid yo. Yo. Lalu singkat cerita si Hans dan temannya ini pun mengambil beduk yang ada di masjid bersama teman-teman yang lain. Aku kurang tahu ya berapa itu yang bangunin orang sahur itu. Di sela-sela mereka membangunkan orang yang sahur, si Hans ini tiba-tiba ini nih minggir bentar untuk bermain game terpopuler di dunia yaitu FF. Lalu akhirnya si Hans dan beberapa temannya pun main FF nih di sauna yang ada di dekat rumahnya si Hans. Dan rupanya sauna yang berada di dekat rumahnya si Hans ini berdekatan banget nih dengan sawah teman-teman. Pokoknya ini saunanya bawahnya udah sawah gitu. Mereka pun asik nih main FF. Oh musuh terlihat. Apalagi tuh
Singkat cerita, si Hasin ini akhirnya bermain FF bersama teman-temannya. Tetapi ada nih salah satu temannya si Hasin ini yang iseng-iseng nih bermain beduk ini kayak random bak buk. Dan akhirnya kesenggol lah beduk itu. Dan beduk itu menggelinding ke sawah yang ada di bawah sauna tersebut. Lalu tiba-tiba si Hasin ini mendengar suara orang menangis merintih. Ketika si beduk itu tuh terjatuh di sawah itu loh teman-teman. Padahal di sana itu nggak ada suara siapa-siapa, cuman mereka doang. Tetapi ada suara orang menangis. Lalu si Hans ini berpikir nih bahwa temannya itu ikut terseret beduk itu loh. Jadinya ikut ngegelinding bareng beduk. Jadinya dia teriak-teriak kesakitan. Merintih-rintih gitu. Tetapi horornya temannya si Hans ini rupanya nggak ikut bersama beduk itu. Dia itu masih berada di tempat beduk awal, nggak ikut nyemplung di sawah itu teman-teman. Oh, beduknya nyemplung. Beduknya nyemplung ke sawah. Woi, udah main FF-nya, udah. Itu ambil beduknya, ada di sawah itu. Iku dolaran beduk tapi beduknya nyemplung kan. Usah ngoceh, udah ambil aja beduknya, udah ntar kita kena marah Pak Ustadz nanti, beduknya kotor. Dan akhirnya mereka pun dengan panik pun mengambil beduk yang nyemplung ke sawah itu dengan sekuat tenaga karena beduk itu lumayan berat teman-teman. Tetapi si Hans ini mendengar suara rintihan orang menangis itu diem-diem aja, dia nggak ngasih tahu ke temennya kalau dia itu mendengar suara rintihan orang menangis. Dikarenakan si Hans ini nggak mau temannya itu ikut takut gitu. Singkat cerita, beduknya ini udah berhasil dibawa ke masjid lagi. Pokoknya dia itu udah selesai untuk membangunkan orang sahur. Dan akhirnya beduknya itu dibawa ke masjid lagi dan dikembalikan. Dan mereka pun pulang nih masing-masing ke rumah masing-masing. Setelah si Hasin ini sampai ke rumahnya, si Hasin ini ingin nih lanjut tidur. Tetapi karena bawaan alam, dia ingin buang air kecil dulu. Tetapi di saat si Hasin ini sedang berada di kamar mandi, si Hasin ini mendengar suara rintihan tangisan yang dia dengar di saat beduk itu jatuh loh teman-teman. Kayak gitu, si Hasin itu denger suara kayak gitu lagi. Di saat semua orang itu lagi pada tidur, semua orang udah pada sahur, pokoknya posisi itu tuh sepi dan gak ada orang. Dan di kamar mandi si Hasin ini mendengar suara rintihan itu lagi. Lalu si Hasin pun takut, panik, ketakutan, dan akhirnya berlari menuju kamarnya dan si Hasin pun tidur. Dan cerita pun berakhir mengenai beduk yang berwarna hijau viral ini. Yang katanya teman-teman di dalam beduk itu ada mayat lah, ada apalah, ada kasus apalah. Di dalam beduk itu rupanya itu hoax teman-teman. Lu kata ini film habis maghrib, yang di beduk itu ada ini mayat orang. Dan aku juga nggak tahu ya nasib si Hasin ini gimana, masih trauma apa enggak. Nah habis itu si Hasin ini bertujuan membuat VT trauma itu dia itu trauma sama kejadian perempuan merintih itu. Bukan mayat yang di dalam beduk, itu hoax teman-teman. Yang mayat di dalam beduk itu tuh rupanya film habis maghrib baru itu ada mayat di dalam beduk. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa follow dan like ya teman-teman. Karena kalau like-nya banyak, aku juga kan semangat untuk bikin VT kronologi. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu juga di VT selanjutnya. Dadah.